Baik teman-teman, setelah tadi kita membahas bagaimana kita menentukan struktur protein menggunakan X-ray kristallografi, kemudian NMR, sekarang kita mempelajari secara singkat mengenai teknik penentuan struktur protein secara eksperimen yang ketiga, yaitu melalui cryo-EM atau cryogenic electron microscopy. Nah, teknik cryo-EM ini adalah teknik mikroskop elektron yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur makromolekul biologis pada tingkat resolusi atomik atau near atom atau dekat atom gitu ya. Jadi prinsip dasar dari cryo-EM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cryo freezing. Jadi sampel yang kita ingin tentukan strukturnya itu disuspensi dalam buffer atau larutan, kemudian diencerkan tipis pada grid khusus yang dilapisi oleh lapisan tipis karbon. Nah, grid ini kemudian langsung di flash freeze di nitrogen cair sehingga menghasilkan kondisi cryogenik di mana sampel dijaga dalam keadaan yang sangat stabil dan terjaga. Seperti itu. Nah, uh, prinsip dasar yang kedua adalah imaging. Jadi grid yang tadi telah kita freeze itu kemudian dimasukkan ke dalam mikroskop elektron, di mana sampel ini dilihat dengan menggunakan sinar elektron dan gambarnya kemudian diambil. Dan yang ketiga prinsipnya adalah rekonstruksi. Jadi gambar yang tadi diambil dari sampel ini kemudian diolah menggunakan teknik komputasi untuk menghasilkan metode model 3 dimensi struktur makromolekular. Seperti itu. Jadi prinsip utamanya adalah bahwa sampel biologis dilihat dalam keadaan beku, kemudian dengan mengecualikan penggunaan bahan pengawet atau zat kimia yang dapat merusak struktur sampel. Nah, dalam kondisi beku ini, sampel diamati dalam keadaan alaminya yang mendekati keadaan di dalam sel hidup. Sehingga kita dapat mendapatkan gambaran struktur yang akurat dan detail pada tingkat atomik. Nah, sebetulnya selain cryo-EM, ada juga teknik yang disebut sebagai cryo-ET atau elektron tomografi. Jadi prinsip dari cryo-ET ini sebetulnya sama dengan cryo-EM, yaitu mengambil gambar sampel biologis yang di-freeze pada grid khusus dan diambil gambar dengan mikroskop elektron. Namun bedanya pada cryo-ET ini grid tersebut diputar dalam sudut yang berbeda-beda sehingga menghasilkan serangkaian gambar 2 dimensi. Nah, setelah itu teknik tomografi ini digunakan untuk merekonstruksi gambar 2 dimensi tersebut menjadi model 3 dimensi dari structure biologis yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan secara singkat mengenai proses bagaimana kita menentukan struktur menggunakan cryo-EM. Jadi ini bisa dilihat prosesnya gitu ya, dari video ini bisa dilihat ini sampelnya itu berada dalam bentuk larutan. Ini contohnya untuk protein gitu ya. Di dalam larutan dia memiliki berbagai macam orientasi sesuai dengan Brownian motion gitu ya, seperti itu. Dan kemudian sampel yang berada di dalam larutan ini kemudian kita apply atau ditambahkan ke grid gitu ya. Ini gridnya itu seperti ini, bisa berupa copper grid. Nah, kemudian kita blok gitu ya, ambil sebagian cairannya sehingga mendapatkan larutan yang berada di grid itu, sampel yang berada di grid itu setipis mungkin gitu ya. Nah, setelah itu kemudian grid yang tadi udah mengandung sampel protein kita kemudian di flash froze di liquidation gitu ya, seperti ini, atau liquid nitrogen. Nah, bisa kita lihat ini ya, ketika kita flash freeze ini, jadi si flash freeze ini menyebabkan molekul airnya itu tidak sempat membentuk kristal seperti itu. Jadi karena apa? Karena kalau misalkan airnya itu atau kita freeze-nya itu secara pelan-pelan, airnya itu akan membentuk kristal dan kristal air ini akan merusak protein yang ingin kita analisis seperti itu. Jadi makanya dilakukan fast freeze sehingga air membeku tanpa sempat mengkristalisasi. Dan begitu pula dengan si proteinnya sendiri,
kita inginkan agar protein ini berada pada berbagai macam orientasi. Jadi nggak hanya satu orientasi aja. Nah, setelah kita apply sampelnya itu ke grid, kemudian gridnya itu kita masukkan ke dalam instrumen cryo-EM, dan kemudian kita analisis gitu ya, kita imaging menggunakan cryo-electron microscopy. Nah, kemudian imagingnya itu kita lakukan berkali-kali ya, jadi banyak imaging, kemudian kita analisis satu-satu gitu ya, gambar dari imaging yang telah kita dapatkan, kita lihat orientasinya, kemudian kita grouping gitu ya. Nah, kenapa harus kita lakukan grouping? Karena ini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Jadi tadi orientasi molekulnya itu ketika berada di dalam grid itu kan orientasinya itu nggak seragam gitu ya. Ada yang orientasinya seperti ini, ada yang orientasinya seperti ini, dan sebagainya dan sebagainya. Bisa dilihat di sini ya. Ini orientasi yang pertama, ini orientasi yang kedua, dan ini orientasi yang ketiga. Dan kita memerlukan semua orientasi ini gitu. Dan karena kalau misalkan kita tidak dapatkan semua orientasi, kalau misalkan dalam bentuk globe gitu ya, semua orientasi pada globe ini, maka ada daerah yang informasinya kurang ketika nanti kita rekonstruksi struktur 3 dimensinya. Seperti itu. Nah, jadi di sini setelah kita dapatkan image dari sampel protein kita pada berbagai orientasi, kita melakukan grouping gitu ya. Nah, yang untuk orientasi yang sama digrupkan ke grup yang sama, orientasi yang berbeda digrupkan ke grup yang berbeda. Nah, setelah itu kemudian dengan kita mengambil banyak gambar gitu, kemudian kita ini back project kayak gitu, melakukan rekonstruksi 3D reconstruction, kemudian kita map gitu ya gambar-gambar protein tadi yang udah kita grup dalam sphere 3 dimensi. Nah, dari sini kita bisa lihat ini ya, masing-masing orientasi ini berasal dari arah mana dalam back projection 3 dimensi dari struktur protein kita. Jadi setelah kita melakukan rekonstruksi 3 dimensi, maka kita akan menemukan atau mendapatkan struktur 3 dimensinya. Nah, kemudian untuk kasus tertentu di mana misalkan nggak semua orientasi ini kita dapatkan, contohnya adalah seperti ini, gitu ya. Di daerah kutub yang atas sama yang bawah ini kita dapatkan cukup data atau cukup gambar, sedangkan di daerah yang ini, yang di daerah ekuatornya itu kita nggak dapatkan cukup data. Yang kita dapatkan adalah seperti ini. Jadi, nah daerah sini, daerah ekuator ini, strukturnya itu nggak detail, gitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan rekonstruksi, kemudian refinement, akhirnya kita bisa mendapatkan struktur protein yang kita inginkan. Jadi model 3D protein yang kita inginkan bisa kita dapatkan, dan dari sana kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari protein yang ditentukan strukturnya menggunakan cryo-EM. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa struktur protein ini namanya beta-galactosidase, beta-gal PETD gitu ya. Ini beta-gal PETD ini dia mengkatalis hidrolisis dari beta-galaktosida menjadi monosakarida. Seperti itu. Nah, ini proteinnya sendiri ukurannya sangat besar, sekitar 465 kilodalton, jadi cukup besar. Ini bisa dilihat electron density dari hasil cryo-EM ini pada resolusi 2,2 Angstrom. Ini bisa kita lihat masing-masing residunya gitu ya. Seperti misalkan triptofan ini kelihatan jelas, isolasinya triptofan di sini kelihatan jelas, isolasinya juga kelihatan jelas, yang ini kemudian yang ini. Jadi model protein yang kita tempatkan di sana ini, model-model residunya itu fit dengan sangat baik ke electron density-nya. Di sini juga kita bisa lihat phenylalanin
dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh yang lain mengenai basal body flagella dari Salmonella enterica, gitu ya. Nah ini yang kita lihat itu gambarnya seperti ini. Jadi ini juga di solve menggunakan metode cryo-EM, dan kini bisa kita lihat ya, bisa kita apresiasi strukturnya yang sangat kompleks dan sebetulnya sangat indah gitu ya, seperti itu. Jadi struktur yang sangat besar seperti ini mungkin sangat sulit ya untuk ditentukan strukturnya menggunakan X-ray crystallography. Nah, maka dari itu inilah kehebatan dari metode cryo-EM. Jadi cryo-EM ini dia bisa menentukan struktur-struktur kompleks ataupun protein yang ukurannya sangat besar, di atas 100 kilodalton, bahkan sampai megadalton. Dan bahkan virus pun itu biasa ditentukan strukturnya menggunakan cryo-EM. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat ya, berapa sih jumlah protein structure yang telah ditentukan secara eksperimen. Nah, di sini bisa kita lihat ya perbandingannya struktur-struktur protein yang ada di Protein Data Bank atau PDB. Ini sampai akhir tahun kemarin gitu ya, akhir tahun 2022. Nah, bisa dilihat di sini untuk X-ray itu hampir mendekati 180.000 jumlahnya. NMR itu 13.000, cryo-EM juga 13.000. Tapi ini cryo-EM ini atau EM gitu ya, elektron mikroskopi ini secara umum, karena ada cryo-EM dan juga cryo elektron tomografi. Ini kecenderungannya itu meningkat secara drastis, bisa dilihat ini sisi logaritmanya. Jadi mungkin kedepannya itu akan lebih banyak lagi struktur protein, terutama protein kompleks besar yang ditentukan menggunakan cryo elektron mikroskopi. Nah, dari sini secara presentasi bisa dilihat ya, X-ray crystallography itu masih yang terbanyak sekitar 86%, sedangkan NMR 7% dan cryo-EM ini sekitar 6,7%. Seperti itu. Dan kalau kita lihat penentuan struktur menggunakan NMR itu udah mulai fase melandai gitu ya, kalau dari lihat sisi logaritmiknya. Salah satu alasannya mungkin karena lebih time consuming dan sangat susah gitu ya untuk menentukan strukturnya. Jadi begitulah bagaimana gambaran umum bagaimana kita menentukan struktur protein mengenai cryo-EM. Untuk berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana kita bisa memprediksi protein structure menggunakan secara komputasi menggunakan AlphaFold 2. Sekian, terima kasih.